Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad unggah ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem Makarim. Menurut Dasko, unggahan itu dibuat timnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi para tokoh nasional. Inilah unggahan selamat ulang tahun yang disampaikan Sufmi Dasko Ahmad untuk Nadiem Makarim. Tampak terlihat juga foto rangkaian bunga disertai tulisan Happy Birthday. Selain menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem, Wakil Ketua DPR itu juga menulis sebuah doa agar mantan Menteri Mendikbudristek selalu dalam lindungan Tuhan. Sontak unggahan Sabtu pada 14 Juli 2026 ini memantik reaksi publik. Banyak yang bertanya apakah ini semacam sinyal politik yang dikirim Dasko untuk Nadiem? Dasko dengan tegas membantahnya. Jadi admin saya yang baru itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah seperti dilihat nanti mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa ya? Ya selamat ulang tahun, ya begitu. Tapi ada muncul spekulasi Bang, misalkan ini mengarah pemberian bantuan hukum gitu Bang ke Mas Nadiem. Kalau pemberian bantuan hukum tentunya sudah dilakukan oleh pengacaranya dong kan gitu. Kok pemberian bantuan hukum? Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya KPK akan memverifikasi laporan dan membuka peluang untuk memanggil Menhub. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi. Laporan disampaikan Raja Juli Jumat lalu dan kini sedang diverifikasi oleh KPK. KPK juga membuka peluang untuk memanggil Raja Juli. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya, Raja Juli mengungkap pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang telah berstatus tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan amplop berisi uang usai kegiatan audiensi resmi. Namun Raja Juli meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut. Peristiwa itu terjadi 17 hari sebelum Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 12 Juli. Raja Juli sempat menghubungi Kapolda Riau untuk memfasilitasi ajudannya mengembalikan amplop tersebut. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya, awas tuh ya. Ini yang menerima ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Karyadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Dalam dialog tingkat menteri di sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization atau WIPO, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengawal proposal perbaikan tata kelola royalti yang telah dibahas sejak sidang SCCR pada Desember 2025. Usulan tersebut membawa 3 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas agar sistem pembayaran royalti di era digital lebih adil. Tak hanya itu, Indonesia juga membahas soal karya jurnalistik termasuk mekanisme kompensasi yang adil bagi media di tengah perkembangan AI. Building on this foundation, Indonesia also invite member states to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Pihak Tokopedia membantah isu adanya PHK di dalam perusahaan usai bertemu dengan pemerintah dan pimpinan DPR. Sepekan terakhir beredar luas bahwa 90% karyawan Tokopedia dan TikTok akan di-PHK. Hal ini sontak mendapatkan sorotan publik khususnya dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan saat pihak Tokopedia dan TikTok menggelar pertemuan dengan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan. Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Klarifikasi. Tadi kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya Bu Stefani. Ya, 100 lowongan 100 posisi. Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ya ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut.